lama lagi. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku,
Lagu itu begitu indah bukan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Kita imanilah bahwa Yerusalem yang baru, tempat kita yang kekal. Dan kita meninggalkan dunia ini dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan inginkan. Kiranya khotbah ini menolong kita semua untuk hidup mau diubah oleh firman Tuhan, supaya tidak ada kata terlambat. Tetapi yang ada adalah kita bersama Tuhan kita Yesus di Yerusalem yang baru. Semua kita, warga dari HKBP Kamar Raya ini, kita akan berkumpul di Yerusalem yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa kehidupan ini tidak ada yang abadi. Akan berakhir Tuhan pada waktunya, khusus ketika Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Engkau akan menghakimi kami Tuhan. Siapakah kami ini? Apakah kami orang yang jahat, yang tidak melakukan kehendak-Mu? Maka kami akan binasa. Apakah kami orang yang turut kehendak-Mu? Maka kehidupan kami akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan warning bagi kami, peringatan bagi kami, untuk kami memakai waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk bertobat, untuk hidup baru, untuk setia kepadamu, sehingga ketika Tuhan datang kedua kalinya, kami Engkau jumpai tidak bercacat sedikit pun. Kiranya semua jemaat-Mu Tuhan, secara khusus HKBP Kamar Raya ini, kiranya Engkau berkati Tuhan sampai akhir hidup kami, sehingga kami dapat bertemu Engkau Tuhan di Yerusalem yang baru. Kami mau berdoa Tuhan buat keluarga yang telah ditinggalkan sanak saudaranya, orang tuanya, di mana kami bacakan tadi dari keluarga Bapak Johnson Sumaryadi Panjaitan, dari keluarga Herlina Padang, dari keluarga Perlindungan Togatorop, dari keluarga Desima Manalu, dari keluarga Rudi Sianturi. Tuhan, biarlah keluarga yang telah ditinggalkan mereka ini Tuhan, mereka menemukan perjumpaan dengan Engkau. Mereka menemukan kehangatan kasih sayang-Mu. Engkau memberikan sukacita bagi mereka. Engkau memberikan pengharapan bagi mereka. Engkau memberikan kehidupan yang secukupnya bagi mereka, sehingga mereka tidak kekurangan. Semakin mereka melihat kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah di ujung tahun gerejani ini, kami akan tetap bersyukur padamu, di mana Engkau telah memelihara kehidupan gerejamu ini, secara khusus HKBP Kamar Raya. Kami telah melakukan segala aktivitas selama 1 tahun ini Tuhan. Biarlah kami itu mau tetap merendahkan diri dan mempersembahkan yang terbaik bagimu. Dan kedepannya Tuhan, Engkau ajarkan semua umat-Mu untuk senantiasa merendahkan hati, tetap melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada minggu yang lalu. Kiranya Engkau berikan umur yang panjang dan juga kesehatan serta rezeki kepada mereka semuanya. Sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu ini Tuhan, memasuki kehidupan kami selanjutnya. Dan kiranya Engkaulah yang mendahului semuanya rencana-rencana kami. Biarlah kami melakukan seturut dari kehendak-Mu. Jagai kami, berikan kami kesehatan dan semangat hidup, agar kami selalu bersinar di tengah-tengah dunia ini. Kami hanya berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita masuk pada minggu yang disebut minggu ujung tahun gerejawi dan sekaligus minggu memperingati saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang tadi sudah kita lakukan acara memperingati kepada yang telah meninggal. Sekarang saya akan bacakan lebih dahulu yang berulang tahun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Ulang tahun kelahiran, yakni Freddy Sitompul, Kadir Lumban Gaul, Priska Boru Simatupang, Roslinda Boru Sidabutar, Ihot Mauli Sinondang Siahaan, Nova Frianti Boru Sinurat, Nove Arta Boru Tagalung, Olivia Diranta Boru Sitemorang, Ridawati Boru Siombing, Erniwati Monalisa Boru Manalu, Bisman Sinaga ST, Diki James Sidabutar, Adolf Aliando Gultom, Benget Siboya, Dharma Boru Harahap, Sri Susanti Boru Lumban Tobing, Tiurame Sasfitriani Boru Sigalingging, Aksal Noel Sidabutar, Lamris Boru Siombing, Luan Novita Novi Komalasari, Ronald Fernando Butar-Butar, Lestina Naomi Boru Simanjuntak, Nima Nginar Boru Haryanja, Rivaldi Sihite. Ulang tahun perkawinan keluarga Amang Marlon S. Sianipar, Inang Betty Herlina Boru Manulang, keluarga Amang Todo Tua Pardede, Inang Desi Wahana Boru Remapea, keluarga Amang Henry FH Butar-Butar, Inang Duma M Boru Gultom. Kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada semua saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 17 November sampai dengan 23 November 2025. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan kemurahan rezeki buat saudara-saudara sekalian. Demikianlah kami sampaikan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan dari Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Saya bacakan nats ini, mari kita dengarkan. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana respon kita mendengarkan firman Tuhan yang baru saja saya baca, dan sehubungan dengan topik minggu kita ini tentang penghakiman yang terakhir. Mungkin saja kita merespon, apakah benar akan ada penghakiman yang terakhir? Kalau benar, kapan waktunya? Seperti apa bentuk penghakiman itu? Atau sama sekali no comment?
ada atau tidak ada waktu penghakiman yang terakhir itu. Tetapi saudara-saudara, yang pasti dasar untuk itu adalah mempertanyakan sudah sejauh mana persiapan kita akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Yang pasti kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali itu adalah menghakimi yang hidup dan yang mati. Apakah kita ini orang yang disebut melakukan yang baik, yang benar, yang berguna sesuai dengan kehendaknya, atau malah tidak? Memang kita tidak tahu akan kapan kedatangannya. Bahkan kematian kita sendiri pun adalah rahasia Allah bagi kita. Kalau hari ulang tahun kita tahu tanggal sekian. Lahir di mana? Kita tahu, kita tanya mama kita, di mana aku dilahirkan, kan begitu. Siapa bapakku? Kita tanya, tahu kita siapa bapak kita. Tetapi yang perlu kita ketahui, sewaktu hidup kita pakai waktu kita, kekuatan kita, menyelidiki diri kita, memperbaiki diri kita supaya sempurna persiapan kita di waktu kedatangan Tuhan kita. Inilah yang paling perlu, saudara-saudaraku, mempersiapkan kedatangan yang terakhir. Seperti apa? Tentu adalah di dalam iman percaya kita yang hidup, sehingga hari penghakiman Tuhan yang terakhir adalah menjadi hari kesempurnaan, hari sukacita, keselamatan yang Tuhan telah janjikan kepada kita masing-masing. Dalam nats ini kita sudah mengikutinya tadi, bagaimana Yohanes yang bersaksi sudah dia melihat pada masa yang akan datang. Dia memperoleh penglihatan apa yang akan terjadi nantinya ketika Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dia memberitakan di dalam nats ini bahwa bagaimana alam semesta itu lenyap di hadapan Allah. Kehadiran Allah begitu dahsyat hingga langit dan bumi itu lenyap. Kita bisa lihat ayat 11. Supaya apa? Supaya nyatalah yang disebut langit dan bumi yang baru. Di mana di sanalah tempat orang-orang yang percaya. Di hadapannya berakhirlah kebejatan manusia, keburukan manusia. Tidak ada kuasa yang mendatangkan penderitaan bagi manusia. Banyaknya segala bangsa dan kerajaan besar, penguasa, raja-raja di sepanjang sejarah akan berakhir. Disimpulkan tidak ada yang abadi, tidak ada yang permanen di dunia ini. Hanya dengan kuasanya Dia menghakimi seluruh umat. Yang kita baca tadi di ayat 12, yang kecil, yang besar, yang kaya dan yang miskin, yang mati dan yang hidup. Semua sesuai dengan kasih karunia keadilannya. Dia menghakimi kita. Seluruh manusia dihakimi oleh Tuhan sesuai dengan yang Dia lakukan. Ternyata semua tercatat dalam suatu kitab. Berdasarkan itulah Tuhan menghakimi manusia.
Tapi ada satu kitab kehidupan yang dipegangnya, akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Inilah satu perenungan yang dalam bagi kita. Apakah di dalam buku kehidupan itu tercatat nama kita nantinya? Bagaimana bila tidak tercatat nama kita nantinya? Sangat mengerikan. Inilah yang perlu kita renungkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Bila tidak tercatat nama kita dalam kitab kehidupan, di mana letaknya adalah dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itulah yang disebut kematian yang kedua. Kematian yang kedua, kematian yang mengerikan, yang menyeramkan. Tidak ada lagi pengharapan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah kesempatan bagi kita untuk merenungkan dalam-dalam tentang nats ini, berbicara kepada kita semuanya. Yang pertama, bahwa manusia dihakimi menurut perbuatannya, sehingga manusia tidak mungkin berdalih, tidak dapat lagi membela diri ketika penghakiman itu terjadi. Manusia hanya bisa menerima vonis hukuman dari Tuhan Allah saja. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dari penghakiman Tuhan itu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan, aku tidak mau mati, aku mau hidup selamanya. Itu tidak akan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Cepat lambat kita akan menghadapi kematian itu sendiri. Sebagaimana keluarga kita, saudara kita yang telah kita dengar, mereka telah mendahului kita. Itu fakta bahwa kematian itu tidak bisa dipungkiri. Kematian itu pasti terjadi. Oleh karenanya yang ketiga, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semuanya. Kehidupan bagi kita sekarang ini, mumpung Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita semuanya. Disinilah kita manusia melakukan yang baik dan memelihara firman Tuhan. Karena sesudah kematian itu tidak ada bisa dilakukan. Tidak ada kata penyesalan. Yang ada adalah hukuman yang sangat berat ketika kita dihakimi Tuhan Allah karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi yang pasti janji Tuhan bahwa siapa yang percaya kepadanya dan melakukan firman-Nya, kasih karunia-Nya itu berdasarkan iman kita, bahwa kita memperoleh keselamatan. Inilah yang membuat kita tidak putus asa dalam hidup ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, baiklah kita berbuah dalam iman percaya kita. Dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Tapi jangan kita sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus melakukan kehendak-Nya. Lalu demikian juga kita diingatkan bagaimana perilaku kehidupan kita dalam Matius 25
ayat 40 dikatakan, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi penting kita perhatikan kehidupan sosial kita, di mana kita berada. Bukankah di sekeliling kita banyak orang yang menderita karena tidak makan? Bukankah di sekitar kita banyak yang tertinggal dalam kehidupan ekonominya? Sampai-sampai sekolah pun susah, luar biasa. Bukankah di sekitar kita banyak yang sakit, parah, tidak bisa berobat karena tidak punya uang walaupun ada BPJS. Tapi yang namanya sakit yang berat membutuhkan dana yang besar. Banyak lagi masalah kehidupan ini yang ada di depan mata kita, saudara-saudaraku. Dan juga Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita beribadah, kita berkebaktian, kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, tapi itu tidak cukup. Karena Tuhan tidak menghendaki kemunafikan kita di dalam beribadah. Tuhan mengetahui hati kita, apakah kita sungguh-sungguh melakukan kehendaknya. Itulah yang perlu kita renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita ini. Dan yang terakhir, nats ini saudara-saudara mengingatkan kita semua, pakailah waktu yang ada. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, karena pada waktunya hidup kita akan berakhir. Kapan itu akan berakhir kita tidak tahu. Tapi yang pasti, baik tua maupun muda, hidup akan berakhir. Kita akan meninggalkan keluarga kita. Kita akan meninggalkan seluruh aktivitas kita. Kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kita tinggalkan adalah kita wariskan kebaikan-kebaikan sebagai anak Tuhan kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada gereja ini, kepada dunia di mana kita tinggal. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, baiklah kita mempersiapkan diri kita dengan penuh kesabaran di dalam menjalani kehidupan ini, dengan penuh damai, dengan penuh sukacita ketika kita menghadapi kesukaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan ada di antara kita yang tidak tercatat di dalam buku kehidupan itu. Dan kita berharap saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, apakah itu orang tua kita juga, apakah anak kita, apakah suami kita, apakah istri kita, baiklah kita bermohon kita akan ketemu di Yerusalem yang baru. Mari kita nyanyikan Yerusalem, kota yang mulia. Oh